Perkenalkan, nama saya Yongki Pradista dari kelas Bekisar. Pada saat ini saya akan melakukan ujian praktek, yaitu pemeriksaan fisik head to toe dari kepala hingga bagian bawah hingga bagian ekstremitas bawah. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Apakah betul dengan Bapak Jeki? Iya. Umur Bapak berapa ya? 25 tahun ya? Iya. Baik Pak, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe dari ujung kepala hingga bagian ekstremitas bawah Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, bersedia. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat, yaitu ada stetoskop, kemudian hand sanitizer, sarung tangan, refleks hanger, dan pen light. Kemudian yang pertama itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan handscoon. Oke. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Pak sudah bersedia? Ya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Yang pertama itu kita lihat pada bagian rambut, apakah rambut berwarna atau tidak. Kemudian distri rambut, dan kita lihat juga rambut apakah bersih atau tidak, atau terdapat ketombe atau tidak. Kemudian setelah kita mengecek pada bagian rambut, kita cek pada bagian kepala apakah terdapat benjolan atau tidak. Apakah Bapak terasa nyeri pada saat saya tekan? Tidak. Baik. Tujuannya dari pemeriksaan fisik kepala ini agar kita bisa mengetahui apakah terdapat benjolan atau lesi pada kepala pasien. Kemudian yang kedua kita memeriksa pada bagian mata. Yang pertama kita lihat kesimetrisan antara kedua buah bola mata pasien. Kemudian kita lihat jarak dari ujung mata pasien hingga ujung telinga. Kemudian kita periksa pada bagian mata untuk mengetahui terdapat konjungsi atau tidak. Permisi Bapak ya. Lihat bagian atas Pak. Kemudian kita lakukan refleksi menggunakan pen light. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan mata, kemudian kita periksa pada bagian hidung. Nah, pada bagian hidung ini, baik Pak, kita buka maskernya ya. Baik. Pada bagian hidung ini kita lihat kesimetrisan antara kedua lubang hidung. Baik Bapak, kita lihat ya. Kemudian setelah kita lihat kedua lubang hidung, kemudian kita lihat kesimetrisan tulang hidung. Kemudian kita lihat kepatenan jalan napas pasien dengan kita menekan salah satu pada sisi hidung. Tarik napas Bapak, hembuskan. Kemudian yang satunya, tarik napas Bapak, hembuskan. Kemudian
setelah kita melakukan pemeriksaan hidung, kita melakukan pemeriksaan mulut dan gigi. Yang pertama itu kita lihat bibir pasien. Kita lihat kelembapan bibir pasien, apakah terdapat, kita lihat bibir pasien dari atas ke bawah, apakah ada luka atau sariawan. Kemudian kita buka mulut pasien. Maaf Pak, kita buka mulutnya ya. Nah, pada saat ini kita lihat lidah dan tonsilnya. Dudukkan lidahnya Bapak. Lagi. Angkat lidahnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian setelah kita memeriksa pada bagian mulut dan gigi, kemudian kita periksa pada bagian telinga. Pada bagian telinga ini, yang pertama itu kita lihat kedua buah telinga antara kesamaannya, apakah sama rata atau tidak. Kemudian setelah itu kita palpasi menggunakan tangan kita, apakah daun telinga itu terdapat nyeri atau tidak. Kemudian setelah kita periksa daun telinga, kemudian kita periksa pada bagian dalam telinga menggunakan pen light. Kemudian yang sebelah ini ya Pak, permisi Bapak ya. Kemudian setelah kita periksa pada bagian telinga, kemudian kita periksa pada bagian leher. Nah, pada bagian leher ini kita lihat apakah ada memar atau lesi pada lehernya. Kemudian kita raba menggunakan tangan untuk mengetahui hasilnya. Apakah terdapat nyeri Bapak? Tidak ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian setelah kita memeriksa pada bagian leher, kita memeriksa tangan. Yang pertama itu kita lihat tangannya simetris atau tidak antara kiri dan kanan. Kemudian lihat jarinya. Kita lihat jari, kita periksa semuanya jarinya lengkap atau tidak. Kemudian kita periksa capillary time, yaitu CRT. Caranya kita menekan ujung jari dan kuku selama 1-3 detik. Baik, sudah. Jika sudah kita melakukan pada pemeriksaan pada bagian tangan, kita periksa pada bagian dada. Pada bagian dada klien. Yang pertama kita lihat inspeksi pada bagian dada klien untuk pergerakan napasnya. Apakah pasien bernapas menggunakan bantuan otot pernapasan atau tidak. Kita lihat. Kemudian jika sudah, kemudian kita distribusi warna kulit dada pasien. Baik Pak, kita buka sedikit bajunya ya. Kemudian kita lakukan palpasi untuk mengetahui pergerakan dada pasien. Tarik napas Pak. Hembuskan. Bapak ikuti instruksi kata-kata saya ya. Tarik napas Pak. Hembuskan.
Sebut 77. 77. Lebih kencang, Pak. 77. Baik, selesai. Kemudian kita periksa pada bagian belakang. Baik, lebih baik kita duduk saja dulu, Pak, untuk melakukan pada bagian belakang. Tarik napas, Pak. Hembuskan. Sebut 77, Pak. 77. Tarik napas, Pak. Hembuskan. Sebut 77, Pak. 77. Baik, terima kasih, Pak. Sekarang berbaling kembali. Kemudian kita periksa dada menggunakan stetoskop. Kemudian kita periksa lagi. Kita perkusi menggunakan tangan atau jari. Baik, kemudian kita lakukan pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan perut. Nah, permisi Pak, kita buka bajunya sedikit saja untuk melakukan pemeriksaan abdomen atau pada bagian perut. Nah, yang pertama itu kita lihat pada bagian perut pasien apakah ada perbedaan warna kulit pasien. Kemudian kita lihat apakah terdapat lesi atau tidak. Yang pertama kita lakukan palpasi. Kemudian kita lakukan perkusi. Kemudian jika sudah baru kita melakukan pemeriksaan auskultasi usus dengan menggunakan stetoskop. Baik Bapak, terima kasih kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pada abdomen atau perut Bapak. Kemudian kita tutup kembali ya Pak. Kemudian jika sudah kita melakukan pemeriksaan pada abdomen, kita lanjutkan pada pemeriksaan kaki. Nah, yang pertama itu kita inspeksi pada bagian kaki untuk kesimetrisannya antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian yang kedua kita lihat jari-jari pada kakinya dan kuku antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian jika sudah kita melihat titik udennya, yaitu dengan cara menekan kemudian lepaskan. Kemudian jika sudah, baru kita melakukan pemeriksaan CRT-nya dengan cara menjepit ujung jari dan dari kuku dan jarinya. Kita lakukan selama dari 1 sampai 3 detik. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, kita lakukan pemeriksaan refleks patella. Baik Pak, alangkah lebih baiknya kita duduk dengan kaki menggantung. Kita agak ke sini Bapak. Kita melakukan refleks patella menggunakan refleks hammer.
yaitu dengan cara menggetuk pada bagian lutut pasien. Kita lihat gerak refleksnya. Baik Bapak, sekarang kita berbaring lagi. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Bapak dari atas kepala hingga pada bagian bawah ekstremitas. Setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, apakah yang Bapak rasakan? Enakan. Sudah enakan ya? Baik Pak. Terima kasih untuk kerjasama Bapak untuk pada pemeriksaan fisik pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya. Nggih. Kemudian kita bereskan alat, kita lepas handscoon. Kemudian kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian jika sudah, baru kita melakukan pendokumentasian, yaitu nama, tanggal pemeriksaan, nomor registrasi, jenis kelamin, dan alamat. Sekian, terima kasih.